Sidang perdana gugatan pra-peradilan Roy Suryo dijadwalkan berlangsung pada Senin besok pukul 9 waktu Indonesia Barat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan agenda utama pembacaan permohonan. Gugatan yang diajukan oleh tim kuasa hukum Roy Suryo berfokus untuk menguji keabsahan tindakan penggeledahan, penangkapan, dan penahanan yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Kubu Roy Suryo menilai penangkapan lalu terkesan semena-mena karena pihak kuasa hukum sebelumnya sudah menjamin kliennya akan kooperatif saat pelimpahan tahap 2. Apakah langkah Roy Suryo mengajukan pra-peradilan di menit-menit terakhir ini sebenarnya hanya taktik untuk mengulur waktu karena takut menghadapi pembuktian di sidang pokok perkara atau justru bentuk perlawanan terhadap kesemena-menaan saat penangkapan dilakukan? Kita bahas bersama pengacara Roy Suryo Abdul Ghafur Sangaji dan nanti juga akan bergabung bersama kami ada Darmawan Waketum Brigade Rakyat Nusantara. Selamat petang Bang Ghafur. Bang Ghafur, selamat sore, bisa dengar suara Cindy? Ya, selamat sore Mbak. Bang Ghafur, besok nih sidang pra-peradilan perdana jam 9 pagi, persiapannya udah apa aja? Ya, tentu kami sudah persiapkan untuk mengajukan pra-peradilan ya Mbak ya. Dan besok itu agendanya adalah sidang perdana ya Mbak. Sidang perdana kami sebenarnya berharap supaya besok ini supaya persidangan kita bisa cepat, maka kami berharap Polda Metro Jaya harus juga datang untuk memberikan jawaban terhadap permohonan kami. Karena kalau Polda Metro Jaya tidak hadir ya tentu akan memperlambat lagi proses pra-peradilan gitu Mbak. Dan sampai sekarang masih belum dengar juga konfirmasi kehadiran Polda? Belum, kami belum mendapatkan konfirmasi dari pihak Polda Metro Jaya apakah besok mereka hadir atau tidak. Tetapi yang pasti adalah besok sidang pra-peradilan adalah sidang perdana di mana kami akan menyampaikan apa yang menjadi dasar daripada permohonan besok di hadapan hakim tunggal ya, karena pra-peradilan kan tidak menggunakan majelis hakim, hanya satu hakim tunggal, Mbak. Dan itu akan dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Mbak Cynthia. Dengan Cindy, Bang Ghafur, sorry. Tapi Mbak Cindy, oke. Kenapa kan biasanya Bang Roy Suryo kan dengan Dr. Tifa kan selalu berjalan bersama-sama, tapi kenapa ketika soal pra-peradilan yang satu memutuskan untuk ditarik gugatannya, yang satu kok jalan terus, kok nggak kompak nih? Iya, memang tidak harus kompak itu jalan bersama ya, karena juga dakwaannya kan juga pasti berbeda Mbak. Peristiwa pidana yang diduga adalah kejahatan itu kan juga berbeda, sehingga kami dari tim kuasa hukum tentu memikirkan untuk mengambil langkah dan cara hukum yang tentu akan berbeda. Ada hal yang mendesak bagi kami, yaitu kenapa kami mengajukan pra-peradilan ini, karena kami melihat bahwa penangkapan dan penahanan kemarin yang diglorifikasikan oleh para pendukung Pak Jokowi, termasuk juga seluruh relawan Pak Jokowi, itu kami melihat bahwa banyak sekali pelanggaran-pelanggaran hukum, sehingga ini yang perlu diluruskan gitu. Dan satu lagi terkait dengan objek pra-peradilan itu tidak hanya berhubungan atau terbatas pada penangkapan, penahanan, penggeledahan, tetapi ada satu objek pra-peradilan yang kami juga akan uji besok ya sebagai bagian dari upaya paksa, yaitu status pencekalan Mas Roy yang harus dicabut oleh pengadilan. Jadi itu sangat urgen, sangat penting bagi kami sebelum kita masuk kepada persidangan pokok perkara. Tapi kalau ada kesan juga kemudian pra-peradilannya baru diajukan last minute, kemudian kan ya wajar ketika ada juga pertanyaan jangan-jangan ini taktik mengulur waktu. Ada tanggapannya gimana? Kami tidak mengulur waktu ya Mbak, karena pra-peradilan itu berdasarkan ketentuan KUHAP itu satu lembaga pra-peradilan yang ketentuan dari sisi waktu juga cepat ya. Jadi tidak ada kami mengulur-ngulur waktu gitu Mbak. Jadi itu saya kira satu persepsi yang salah. Memang berdasarkan pasal 163 KUHAP yang baru terhadap permohonan pra-peradilan, karena ini adalah ketentuan hukum acara pidana yang baru, bahwa pokok perkara itu memang harus ditunda dulu sementara waktu gitu. Jadi kami dianggap mengulur waktu itu bukan menghindari persidangan, tidak, tetapi memang karena berdasarkan pasal 163 KUHAP yang baru, ketika tersangka yang nantinya akan menjadi terdakwa itu mengajukan permohonan pra-peradilan, maka
terhadap pokok perkara yang nantinya disidangkan oleh jaksa penuntut umum itu harus ditunda untuk sementara waktu. Dan penundaan ini kan sifatnya hanya sementara waktu gitu. Kita nggak tahu apakah 1 minggu ataukah 2 minggu. Tergantung dari kecepatan Polda Metro Jaya segera memberikan jawaban atau kemudian juga nantinya hadir dalam persidangan. Kalau belum hadir, nah ini yang kemudian akan memperlambat proses pra peradilan gitu. Jadi kami juga ingin cepat gitu ya Mbak, karena berdasarkan ketentuan hukum acara pidana kan cuma 7 hari batas waktunya gitu ya, sejak sidang pra peradilan gitu. Tapi kalau misalnya mereka nggak hadir, nah itu tentu yang akan memperlambat proses pra peradilan. Jadi kalau dianggap ini mengulur waktu ya tidak tepat lah mengulur waktu. Orang Berarti juga ketentuan waktu untuk digelar pra peradilan itu juga sangat limitatif gitu ya. Dan yang terjadi kan adalah hanya penundaan sementara waktu gitu. Berarti juga Pastinya. sebenarnya dari kubu Bung Roy Suryo pengen cepat-cepat sidang juga, buru-buru pengen pembuktian juga sebenarnya. Oh, kami tentu akan mengikuti semua ketentuan hukum acara pidana ya. Dan tahapan-tahapan persidangan itu kan sudah diatur secara limitatif dan ketat di dalam ketentuan hukum acara pidana. Kalau kita menggunakan KUHP yang lama, yaitu Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 ya, yang diatur dalam ketentuan pasal 77 KUHP terkait dengan objek pra peradilan, pra peradilan itu akan gugur secara hukum ketika pokok perkara itu sudah naik persidangan. Tetapi kami menggunakan ketentuan hukum acara pidana yang baru, yaitu ketentuan pasal 163 ayat 163 bahwa permohonan pra peradilan itu harus dihentikan untuk sementara waktu ketika belum ada putusan final dari pra peradilan. Dan pra peradilan itu kan putusannya final, tidak bisa dilakukan upaya banding maupun upaya kasasi gitu. Jadi ya kita bersabar aja dulu sampai nunggu putusan dari pra peradilan. Dan ini ketentuan hukum acara pidana kita yang baru kan, lembaga pra peradilan, kemudian pengadilan negeri yang nantinya mengadili pokok perkara ini kan juga sedang melakukan penyesuaian hukum gitu. Jadi tidak ada masalah, jangan ada tuduhan bahwa ini kami mengulur waktu. Tidak ada kami mengulur waktu gitu. Oke, kalau gitu saya juga mau minta tanggapannya sekarang. Sudah bergabung bersama kami juga Andi Azwan. Bung Andi, kalau tadi dari pihak kubu Roy Suryo membantah mereka nggak ngulur-ngulur waktu dengan mengajukan pra peradilan. Kalau Anda melihat manuver Roy Suryo di last minute ini gimana? Ya kalau saya itu mau ngulur waktu. Tidak mungkin nggak mengulur waktu. Bagaimana sudah P21 dan mereka juga tidak ditahan. Ya, yang lucunya di pra peradilan ini yang ya sebagai termohon itu kan Bapak Presiden dan juga Jaksa Agung. Ya, ini mestinya mereka seperti dengan Dr. Tifa gitu kan, mencabut itu karena mereka kan tidak ditahan. Diajukannya untuk pra peradilan itu ya dengan asumsi kan mereka akan ditahan pada saat itu. Ya, jelas memang dari KUHP baru itu ya harus diselesaikan dulu pra peradilan, baru dilaksanakan pokok perkaranya itu. Ya mana lagi kalau bukan untuk bisa mencoba ya test case dulu dengan pokok perkara dari TIFA ya, mereka split. Artinya ini sudah mereka merencanakan untuk melaksanakan battle of law-nya ini dengan jangka panjang. Ya salah satunya itu bagaimana bisa menggunakan pra peradilan itu untuk memperpanjang kasus ini. Begitu Mbak. Maksudnya butuh diperpanjang itu karena ada yang belum siap atau ada maksud lain kalau menurut Anda? Ya jelas saja kalau kita lihat apakah mereka punya saksi ya. Bukan saksi ahli ya, kita bicara saksi. Kan dia mengatakan bahwa ada pakar pramuka dan sebagainya. Apakah mereka punya saksi? Apakah juga ada teman Pak Jokowi yang sama-sama waktu kuliah dulu itu ya masuk bersama, lulus bersama untuk menjadi saksi mereka? Itu kan suatu pertanyaan. Dan selama ini kan dia tidak memberikan suatu katakanlah barang bukti yang sahih yang dia katakan ijazah Pak Jokowi itu palsu begitu. Nah, dan kita lihat juga dari awal pun mereka ini kan tidak mau ini kasus akan masuk di persidangan. Nah, kalau gitu Bang Andi, menciptakan suatu trial by press untuk itu. Nah, kalau gitu Bang Andi, tapi kan ada dari kubu Pak Jokowi juga bilang sebenarnya pengen cepat-cepat peradilan biar pembuktian. Dengan adanya pra peradilan ini Anda merasa terganggu nggak jalan atau pembuktian kasus utamanya? Kalau kami mau jalan, mau pra peradilan silakan saja. Kita tidak merasa bahwa ini harus dipercepat ataupun diperlambat. Tapi kan masyarakat umum ini melihatnya ingin segera diselesaikan masalah ini. Karena banyak sekali tugas-tugas pemerintah ini ya yang harus dilaksanakan dan juga diawasi oleh masyarakat gitu loh.
Ya, dan kasus ini kan 1 tahun lebih, tapi buat kita kan selalu patuh terhadap hukum. Kita ikuti saja alur permainan hukumnya seperti apa. Begitu, Oke. Mbak. Tadi Bung Gofur, kalau Bung Andi bilang ini sebenarnya lagi ngulur-ngulur waktu karena nggak punya saksi juga buat nantinya di sidang utama. Tanggapan Anda? Ya, tadi menarik ya dari yang disampaikan ada Andi Azwan di kalimat terakhirnya adalah kita ikutin saja proses hukumnya. Saya kira itu kalimat yang fair, ya. Artinya kalau kita ikutin saja proses hukumnya, ya berarti kita harus menghormati semua tahapan hukum acara pidana yang diatur dalam KUHP. Dan ingat loh, ini adalah praktek terbaru dalam rezim hukum acara pidana yang baru saja disahkan di awal Januari 2026. Ya, jadi saya setuju seperti yang disampaikan oleh Andi Azwan. Kita ikutin saja proses hukumnya dan semua pihak juga termasuk Andi Azwan, semua relawan dan semua pendukung Pak Jokowi termasuk kuasa hukum Pak Jokowi dan Pak Jokowi sendiri harus menghormati semua tahapan dan langkah-langkah hukum yang sedang dilakukan oleh kami sebagai pihak yang akan bersidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk permohonan pra peradilan. Memangnya Bang Gofur dan menangkap juga kesan untuk sebaliknya, pokok tidak ada perkara di penghormatan Pengadilan itu? Negeri Jakarta Timur. Kenapa Mbak Cynthia? Bang Gofur tidak memangnya menangkap kesan ada tidak penghormatan sampai meminta agar proses hukum ini dihormati? Ya, kalau cara menghormati proses hukum itu adalah kita tidak boleh membangun narasi bahwa ini ada upaya untuk menghambat. Tidak. Kami sedang menggunakan hak hukum kami yang diberikan oleh KUHP. Ini bukan satu langkah yang tidak yuridis. Ini langkah yang legal, langkah yuridis, bahwa kemudian ada penundaan terhadap pemeriksaan pokok perkara, yaitu konsekuensi dari hukum acara pidana yang baru. Bahwa terhadap permohonan pra peradilan yang diajukan oleh tersangka dan kuasa hukumnya, maka pemeriksaan terhadap pokok perkara itu harus ditunda dulu sampai kemudian ada putusan final dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang akan mengadili permohonan pra peradilan. Dan ingat, di dalam ketentuan hukum acara pidana kita yang baru, kan tidak ada upaya banding dan upaya kasasi. Ya kita hormati saja. Toh pada akhirnya juga kita akan masuk di dalam proses persidangan. Tetapi hormati keputusan kami bahwa kami memilih untuk mengambil langkah pra peradilan. Terkait dengan Bu Tifa tidak mengambil langkah pra peradilan, ya masing-masing kuasa hukum dan prinsipal tentu mempunyai pengkajian hukum yang berbeda. Kami merasa ini mendesak. Ini sangat urgent buat kami. Oke, kalau gitu saya juga minta tanggapan dari Bung Andi. Bung Andi katanya membangun narasi bahwa ini adalah mengulur-ngulur waktu adalah bentuk tidak menghormati juga. Tanggapan Anda gimana? Sebenarnya menghormati atau enggak? Ya, kalau kita melihat dari posisinya dari Roy Suryo dengan penasihat hukumnya, memang itu adalah strategi yang dia gunakan, dia jalankan untuk memperpanjang ya proses dari hukuman ini. Karena jelas memang kalau Pak baru kan diselesaikan dulu untuk pra peradilan itu. Saya tidak tahu akan berapa lama pra peradilan itu menjalankan ya. Dari sisi kita lihat dari pandangan masyarakat ya, pasti ini mengatakan, loh kenapa harus dilakukan pra peradilan? Sedangkan itu sudah P21 ya dan mereka tidak ditahan. Apalagi sebagai status termohonnya itu adalah presiden, kemudian jaksa agung. Ya ini kan satu hal yang lucu di lain pihak. Andi Azwan sebentar, Andi Azwan sudah membaca permohonan pra peradilan kami. Siapa yang termohon dan siapa yang turut termohon? Udah baca belum? Jangan asal komentar. Biar saya selesai dulu. Ya. Enggak, saya harus koreksi Anda karena Anda ngawur dari tadi. Udah baca belum siapa yang menjadi termohon dalam pra peradilan ini? Anda jangan menyesatkan publik, jangan menggiring opini. Tapi Anda sendiri tidak membaca permohonan pra peradilannya gitu. Siapa yang bikin Anda termohon? Hah? Kan kita lihat sebelumnya. Coba saya tanya kepada saudara Andi Azwan, jawab dulu pertanyaan saya. Saudara mengatakan bahwa termohon ini adalah Presiden Republik Indonesia. Ya. Kemudian jaksa agung. Saudara tahu dari mana? Saudara udah baca belum permohonan pra peradilan kami? Inilah kalau orang bukan pihak yang punya kepentingan hukum, akhirnya ngomongnya suka ngaco. Ya, sudahlah kita ketawain aja lah Andi Azwan gitu. Oke. Ya saya ketawa Andi Azwan aja lah. Ya baik. Ngomongnya suka ngaco. Baik kalau gitu. Tidak mendidik publik tapi banyak menyesatkan publik gitu. Bung Gofur, saya sih ketawa aja Mbak. Anda tuh sangat menyesatkan publik. Anda selalu menyesatkan publik. Saya yang memohon Bung Gofur, Bang Andi. Saya yang punya dokumen. Ini kan Bung Gofur, Bang Andi, kita lanjutin besok aja kalau gitu di pra peradilan di PN Jakarta Selatan ya. Kita lihat juga kebenarannya gimana. Bung Andi dan Bung Gofur, terima kasih sudah berbagi di Kompas Petang. Saya selalu. Saudara Iran